Kalau untuk pernikahan saya sudah 14 tahun. Upayanya sudah, Pak. Jadi kayak Banyak ya? berobat gitu kan, Mhm. berobat. Berobat pun bukan hanya ke dokter, terus berobat ke yang lain, terus kata orang tua, "Coba kamu urut atau gimana," gitu. Sampai saya, yang tadinya saya nggak kenapa-kenapa, kok diurut saya jadi sakit, ini perut saya suka sakit, itu kayak hampa, Mmm. kayak kesepian gitu. Aduh kapan ya saya bisa punya anak gitu. Terus dari sesak napas pun saya coba, berobat, tetapi pas pada saat saya ikut RSN ini, saya baru menyadari mungkin sesak napas saya ini mungkin dari pikiran saya gitu. Tetapi sekarang, setelah saya ikut RSN dan saya sadar napas, banyak hal yang saya dapat gitu. Satu, saya ketenangan batin saya, ketenangan jiwa saya, terus kebahagiaan saya. Jadi hati saya tuh merasa bahagia gitu. Halo, selamat malam pecinta Rumah Sehat Nuswantara. Selalu sehat dan bahagia. Om Swastiastu, Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir malam hari ini kita di acara Bincang-Bincang Santai bersama Rumah Sehat Nuswantara. Dan malam hari ini kita akan menampilkan satu tema yang sangat menarik, yaitu tentang human design. Apa itu human design? Nanti mentor kita Bang Elisa Sagala akan menjelaskan tentang human design, yaitu perencanaan kelahiran dan juga bagaimana kita merencanakan kehamilan. Itu tentu dengan tema yang spesifik untuk para wanita ya. Dan malam hari ini kita juga akan menghadirkan satu orang tamu yang akan berbagi kisah tentang perjuangannya dalam memperoleh kehamilan yang sudah dijalani bahkan sampai belasan tahun. Nah, simak video ini sampai selesai. Selamat malam Pak Aksan. Ya, apa kabar malam ini, Bu Eda? Alhamdulillah kabar baik. Iya, kelihatan sehat dan ceria ya malam hari ini. Ya, Bu Eda, Ibu sudah cukup lama ya mengharapkan hadirnya si buah hati di tengah-tengah keluarga Ibu. Dan sudah belasan tahun ya menikah dan sampai sekarang belum dianugerahi momongan, sehingga berikhtiar untuk bisa mendapatkan itu. Nah, apakah bisa diceritakan Bu Eda apa saja usaha dan ikhtiar yang sudah dilakukan sejauh ini, dan sebenarnya sudah berapa lama Ibu memperjuangkan kehamilan yang sudah lama diinginkan itu? Silakan Bu Eda. Sebetulnya kalau dari saya udah cukup lama, sejak 10 tahun yang lalu pun udah berusaha untuk memiliki momongan gitu ya. Usaha yang saya lakukan awal-awal sih saya kayak USG, terus kayak minum-minum vitamin, itu awal-awal, tapi belum juga membuahkan hasil. Lalu kami periksa kayak saya HSG, suami saya juga cek sperma gitu, cek lab, ternyata ada masalah di antara kami gitu, yang nggak bisa saya sebutkan apa masalahnya itu di sini. Iya, itu masalah medis Dari atau non medis, Bu? Masalah medis, Pak. Oke. Kalau usia perkawinan Bu Eda dengan suami sendiri sudah berapa tahun? Kalau untuk pernikahan saya sudah 14 tahun. Ya. Ya, cukup lama. Ya. Kemudian upaya-upaya yang sudah dilakukan, yang medis dan non medis apa saja? Upayanya sudah Pak, jadi kayak Banyak, berobat ya? gitu kan. Berobat pun bukan hanya ke dokter, terus berobat ke yang lain, terus
kata orang tua coba kamu urut atau gimana gitu. Sampai saya yang tadinya saya nggak kenapa-kenapa kok diurut saya jadi sakit. Ini perut saya suka sakit. Lalu apa yang Ibu rasakan dengan kondisi seperti itu, di mana di usia perkawinan yang sudah berjalan 14 tahun tetapi belum juga mendapatkan momongan? Saya tuh kayak hampa, kayak kesepian gitu. Kapan ya saya bisa punya anak gitu. Saya sampai ngurusin keponakan saya sendiri, tetapi sudah besar dia jadi dekat sama orang tuanya gitu. Kesini lagi, ya udahlah, apalagi yang harus saya lakukan gitu. Udah saya kayak menyerah gitu ya, bukan menyerah, tetapi kayak pasrah gitu. Kalau respon keluarga terdekat sendiri bagaimana, Bu Eda? Ataukah justru keluarga terdekat menjadi faktor yang menjadi tekanan batin gitu, atau gimana? Iya, yang menjadi tekanan tuh keluarga justru. Jadi kayak mertuaku, kapan kamu gitu, nanti usiamu bertambah gini. Aduh, saya jadi di depan mertua saya ketawa-ketawa, tapi sampai rumah kadang saya menangis gitu. Jadi saya tuh kayak, aduh, tertekan sekali gitu kan. Kemungkinan sesak itu saya dari pikiran-pikiran saya juga. Terus dari sesak napas pun saya coba berobat, tetapi pas pada saat saya ikut RSN ini saya baru menyadari mungkin sesak napas saya ini mungkin dari pikiran saya gitu. Dengan masalah-masalah semacam itu sampai hari ini pernikahan masih tetap harmonis ya, masih bisa dipertahankan dengan baik dan sebetulnya masih semangat. Saya bersyukur sekali. Iya, bersyukur sekali karena saya memiliki suami yang begitu baik sama saya. Dan saya bersyukur sekali saya bisa masuk ke RSN, karena RSN juga sesak saya sembuh. Ini dia kabar gembira ini Bu Eda yang ingin kami ketahui juga. Jadi setelah masuk ke RSN, ternyata terjadi perubahan yang saya alami seperti kesehatan saya, yang dulu saya jangankan jalan kaki 1 kilo gitu, aduh suka ngos-ngosan. Sekarang lari pun 1 kilo saya nggak ngos-ngosan gitu. Saya lari pun 10 kilo kayaknya kuat gitu. Karena udah saya buktikan itu untuk masalah kesehatan. Terus kesehatan mental saya, yang dulu kalau misal ditanya anak atau gimana, kadang saya langsung down gitu. Tetapi sekarang setelah saya ikut RSN dan saya sadar napas, banyak hal yang saya dapat gitu. Atau saya ketenangan batin saya, ketenangan jiwa saya, terus kebahagiaan saya. Jadi hati saya tuh merasa bahagia gitu. Sekarang sejak saya ikut RSN, dari Juni sampai sekarang saya belum pernah ribut sama suami. Kadang ada aja selek gitu, tapi ini nggak ada. Saya lebih cenderung saya ingin lebih gali lebih dalam ya Bu Eda. Saat Ibu, emosi Ibu saat mendapat penghakiman atau pertanyaan-pertanyaan dari keluarga, apa yang Ibu rasakan? Apakah ada semacam menyalahkan diri sendiri atau komplain, mengeluh kepada Tuhan atau bukan kepada siapapun tapi antara diri sendiri sama Tuhan? Bagaimana Ibu kata-katanya atau biasanya kata-katanya yang terucap di batin itu? Ketika kita sering menyalahkan diri sendiri, menghakimi diri sendiri, kata-kata yang kita ucapkan ke diri sendiri itu sangat kuat. Kalau di dalam ilmu psikologi, saya bukan seorang psikolog, tetapi saya mempelajarinya dan itu sering saya terapkan. Ketika Ibu rasakan ketika kita menyalahkan diri sendiri, ada emosi yang tidak, perasaan yang tidak nyaman. Ternyata Bu, ketika kata-kata yang kita ucapkan itu berdasarkan penelitian seorang ilmuwan namanya Raymond Birtwistle, ketika kita kata-kata yang kita ucapkan kepada orang lain sebagai bentuk komunikasi itu hanya mewakili 7% dari maksud komunikasi itu. Paham? Tetapi ketika kata-kata itu ditujukan kepada diri sendiri, itu 100%. Sangat dahsyat, dan alam bawah sadar kita itu menyerap begitu kuatnya ketika kata-kata apalagi
dengan emosi, dan emosi itu baik itu negatif atau positif itu tidak masalah. Tetapi ketika kata-kata itu menghakimi dan itu emosi yang negatif, itu diserap oleh inti DNA kita. Jadi gini, itu penelitian juga bahwa kita memiliki inti DNA, tapi inti DNA selnya ini diseliputi oleh membran sel. Ya, jadi misalnya ini DNA intinya di sini ini membran sel. Nah, membran sel inilah yang menjadi transmitter. Ketika kita bicara, "Duh, kenapa sih saya begini?" atau itu menyalahkan ya, misalnya, "Kok saya belum bisa mengandung?" Ini kemudian emosi yang mengikutinya adalah kesal. Kemudian membran sel ini memberikan, sudah menangkap nih kayak transmitter masuk ke dalam inti sel, dan itu mengubah inti sel DNA. Saya apa? Ibu misalnya, saya tidak tahu apa yang diucapkan, let's say misalnya hal yang umum. Kenapa saya tidak berguna? Akhirnya dia mengubah inti sel DNA-nya. Saya tidak berguna. Kemudian dia menyebarkan lagi ke membran sel, kemudian disebarkan ke seluruh tubuh. Begitu powerfulnya kata-kata yang diucapkan ke diri kita. Jadi itu mesti hati-hati, apalagi disertai emosi yang kuat. Kalau emosinya bagus, positif, kuat, kita akan menjadi lebih sehat dan sebagainya ya. Jadi RSN itu membantu kita ketika Bang El bilang sadari nafas, syukuri, nikmati, itu adalah untuk memberikan message pesan ke alam bawah sadar kita dan juga ke membran sel hal yang positif untuk merubah inti DNA supaya kita menjadi lebih sehat. Ketika orang lain mengucapkannya ke kita dan kita menyetujuinya, ingat, kita menerima dan menyetujuinya, ya berarti kita masukkan sebagai kata-kata untuk diri kita sendiri. Kalau kita menolaknya ya sudah, gitu. Ya nggak sedahsyat itu. Ingat, misalnya anak-anak kecil itu bahaya sekali kita orang dewasa bicara sama anak kecil ketika kamu nakal, dan yang bilang orang tuanya. Apa yang diterima oleh anak itu? Karena otoritas tertinggi saat itu bagi anak adalah orang tua. Jadi orang tua adalah kebenaran. Sehingga ketika dia bilang kamu nakal, oh saya nakal. Jadi diprogram ke alam bawah sadarnya tanpa sengaja oleh orang tuanya, dia nakal. Dan nanti suatu saat kalau orangnya, oh, anak saya nakal lah siapa yang memprogram ya? Kalau saya punya pendapat atau keyakinan, karena itu sudah saya rasakan, kalau saya ingin mengubah dunia, bisa nggak saya mengubah orang lain? Tidak, hampir mustahil Bu. Harus diri kita sendiri ya. Yes, yang bisa kita rubah adalah diri kita sendiri, karena ketika kita bisa merubah diri kita, meresonansi atau memberikan vibrasi sehingga orang menjadi bisa ikut. Kita tidak mungkin bisa merubah orang lain, tapi kita bisa merubah diri sendiri. Tetapi kalau dari saya, Ibu ubah kata-kata. Ibu ubah kata-katanya untuk diri sendiri, untuk suami. Kalau kita merubah kata-kata kita merubah nasib kita, ya itu panjang prosesnya. Tetapi awal yang paling langkah pertama, ubah kata-katanya. Luar biasa testimoni, luar biasa kisah yang sudah disampaikan. Saya mendengarnya aja sudah tersenyum, senang, bahkan bahagia. Trigger kebahagiaan manusia memang sangat-sangat banyak, bahkan tak terbatas. Ya, kalau mau dikembangkan setelah punya anak, permintaan manusia biasanya anaknya nggak cukup 1, maunya 2, 3, 4. Setelah punya anak 4 atau 12, maunya rumahnya ada 12. Amin. Ya begitu kan. Namanya keinginan. Inilah yang dikatakan bahwa manusia itu, ya namanya otaknya itu luar biasa, imajinasinya pun bisa luar biasa, maka permintaannya pun bisa unlimited, nggak terbatas. Nggak terbatas. Nah, sekarang di sini, puncak dari kehidupan setiap manusia adalah kebahagiaan, kedamaian.
apakah harus punya anak supaya bahagia? Saya bukan sedang mengatakan nggak perlu punya anak, bukan ya. Saya hanya bertanya, apakah memang hanya dengan punya anak, maka suatu rumah tangga bisa menikmati kebahagiaan? Kan enggak. Ada banyak rumah tangga yang punya banyak anak, justru masalahnya semakin banyak. Nah, kembali ke konsep kehidupan masing-masing kita adalah apa? Mau apapun komunitas kita, biasanya yang dicari adalah bagaimana saya berdampak, bagaimana saya bermanfaat untuk kehidupan. Bu Eda sudah sedang menikmati kehidupan yang menurut saya sudah luar biasa. Apapun yang orang lain ucapkan, Bu Eda sudah mampu dengan cepat netral. Tadinya orang bertanya, tadinya orang menyebut sesuatu, nangis. Sekarang sudah tersenyum. Secara human design yang RSN bawakan, Bu Eda sudah siap. Sudah siap untuk menjadi seorang ibu. Namun untuk ya atau tidaknya kan bukan urusan kita. Itu urusan Tuhan. Itu urusan semesta. Yang penting tugas kita, tugas Bu Eda adalah siapkan wadahnya. Nah, ini juga perlu dibicarakan dengan bapak atau suami. Sudahkah siap menjadi seorang bapak, menjadi orang tua? Menjadi seorang bapak hanya sekedar menjadi seorang bapak, berbeda dengan menjadi seorang orang tua. Melahirkan anak adalah sesuatu yang berbeda dengan menjadi benar-benar seorang ibu. Dapat ya? Nah, untuk kata-kata afirmasi dan lainnya itu tadi sudah disampaikan Bu Eti. Kata-kata yang kita keluarkan seperti yang berulang-ulang saya sampaikan. Kata-kata yang kita ucapkan apapun itu adalah doa. Energi hanya ada dua, positif dan negatif. Apapun yang orang lain sampaikan, ibu, orang tua, keluarga, siapapun itu hanya informasi. Rasanya ada di Bu Eda. Untuk menentukan itu negatif atau positif ada di pikiran Bu Eda, ada di pikiran saya, ada di pikiran kita masing-masing. Informasi itu netral. Sifatnya sangat netral. Mau apapun itu, mau itu kita menilainya caci maki, berkah, kutukan, hinaan, sifatnya netral. Begitu kita menilainya, nah di sanalah terjadi rasa. Ya, Bu Eda ya. Begitu Bu Eda menilai ucapan orang tua, keluarga, timbul rasa. Rasa itulah yang akan mempengaruhi kandungan sel telur, begitu juga bapak atau suami, sel spermanya, kualitasnya. Secara medis saya yakin sudah ke medis ya, bagaimana penuturan. Tetapi kita melihat di RSN, hasil medis bukan menyalahkan medis, bukan. Namanya itu kan peralatan dan penilaian manusia. Hasil medis pun bisa berubah dengan berubahnya kondisi dari rasa kita masing-masing. Di situ keajaiban yang walaupun sebenarnya bukan keajaiban, itu bisa dijelaskan. Kenapa? Dengan rasa yang kita selalu jaga, seperti yang selalu saya sampaikan, jaga rasa, jaga vibrasi, maka kehidupan kita berubah. Kehidupan kita berubah, mau dari tadinya itu yang minus, bisa berubah 180 derajat. Kita sudah melihat buktinya nyata di masing-masing. Nah, semua itu ada di dalam. Semua itu ada di dalam. Kembali, saran saya buat Bu Eda dan Bapak, nanti tolong disampaikan. Kita tidak salah bermimpi, berharap, berdoa. Lakukan deklarasi dan afirmasi.
Kita berikhtiar, kita melakukan yang bisa kita lakukan, tetapi ini saran saya Bu Eda, tidak melekat. Yang dimaksud tidak melekat, lakukan ikhtiar, rajin sadar nafas, masuk ke dalam diri, bersyukur, jaga vibrasi, jaga rasa, buat afirmasi, deklarasi terkait impian untuk punya momongan. Selebihnya lepaskan. Selebihnya lepaskan. Bukan berarti dengan impianku, nggak ada, akhirnya besar. Saya sekarang sudah lapang dada kok Bang El. Sejak saya ikut RSN banyak sekali perubahan, khususnya mental saya gitu. Banyak sekali. Suami juga bilang, sekarang kamu lebih adem, lebih nggak kayak dulu lagi gitu. Kalau dulu kadang suka cepet marah gitu. Sekarang kamu lebih banyak senyum gitu. Ya, Suami dengan yang ibu, bilang. ya dengan ibu semakin banyak senyum, asal nggak senyum-senyum sendiri ya, kan nggak jelas. Ibu dengan banyak senyum pasti bapak semakin menikmati kebahagiaan di rumah. Iya. Kebahagiaan di rumah. Itu yang dari awal saya bilang, banyak trigger atau banyak pemicu kebahagiaan. Kenapa saya bilang pemicu kebahagiaan? Karena kebahagiaan itu sudah ada di dalam diri kita masing-masing, bukan di luar. Cuman pemicunya bisa banyak. Nah, di RSN kita sebenarnya mempelajari dan mendalami bagaimana kita bisa bahagia tersenyum dalam kondisi apapun. Karena kebahagiaan kita terletak di hormon-hormon yang ada di dalam. Sebaiknya Bapak masuk di RSN. Kalaupun nggak masuk di RSN, melakukan apa yang Ibu lakukan di RSN. Begini Bu, kemarin Ibu baca ada seorang ibu dari pulau seberang yang rajin membooster suaminya yang sudah yang torpedonya sudah letih lesu ya. Akhirnya apa? Akhirnya jos kembali. Itu bisa jauh lebih mudah, lebih baik jika Bapak atau suami Ibu Eda melakukan hal yang sama yang Ibu lakukan. Walau Ibu pun bisa membooster Bapak. Tetapi namanya gini loh, berjabat tangan akan lebih enak kalau sama-sama mengulurkan tangan toh. Iya, betul. Atau kalau itu burung, kalau sama-sama terbang kan enak. Nggak satu aja yang mengepakkan sayap. Saya juga maunya begitu loh Bang. Mohon doanya ya Bang. Gini Bu, ada saran saya seperti ini. Setiap Bapak mau tidur atau misalnya Bapak udah duluan tidur, Ibu bisa membooster. Peluk gitu kan, pegang ubun-ubunnya, dadanya. Ngapain kamu nggak peluk doang misalnya gitu. Lalu Ibu ngebooster, Ibu berafirmasi, lalu imajinasikan Bapak sudah duduk berhadap-hadapan dengan Bu Eda untuk sadar nafas. Dan itu energinya akan saling berbagi. Nah, untuk saudara-saudara yang menikmati, yang menonton, saran saya juga sama. Terutama karena topiknya ini human design, terutama untuk keluarga-keluarga muda, remaja, saudara-saudara remaja, orang muda yang belum atau sudah akan menikah. Ya, sudah akan menikah. Sebenarnya human design yang saya pelajari di sini, yang kita sedang nikmati di RSN, itu sebenarnya sangat mudah. Semudah berimajinasi. Ya. Dari sejak dini, dari saat ini, imajinasikan pasangan Anda. Ya, imajinasikan desain pasangan Anda seperti apa, rumah tangga Anda ke depannya seperti apa, ya, keturunan atau anak Anda ada berapa. Lakukan dari sekarang. Rajin sadar napas, ya, rajin sadar napas. Karena apa? Seperti yang belakangan ini selalu saya sampaikan, napas kita, siapapun kita, adalah keajaiban Tuhan, keajaiban semesta. Dengan menyadarinya, kita sedang menikmati keajaiban. Dari remaja, dari muda, desainlah hidup kita masing-masing.
semudah itu menjalani hidup. Desain hidup kita masing-masing, mau seperti apa, suami mau yang seperti apa. Karena saat kita bermimpi atau memimpikan suami, istri yang seperti apa, itulah yang datang. Kita, karena apa? Hukumnya mutlak, apa yang kita pikirkan, itulah yang sedang kita tarik. Saat kita berpikir, kita sedang memvibrasikan energi. Mau kita desain istri atau suami seperti apa kelak yang kita dapatkan, itulah yang sedang kita vibrasikan, itulah yang sedang kita minta dikirimkan semesta datang ke hidup kita. Pada akhirnya kembali ke 3 kata kunci ya Bang, yaitu energi, vibrasi, dan frekuensi ya. Ya, betul. Untuk program apapun. Baik, terima kasih Bang El untuk pencerahannya. Ya, ini tadi pemirsa Rumah Sehat Nuswantara, pandangan dari Bang Elisa Sagala mengenai program Human Design ya. Dan itu ternyata bisa dilakukan jauh sebelum pernikahan itu terjadi, sampai nanti ketika memprogramkan memiliki anak ya. Dan sudah bisa direncanakan sejak dini. Dan itu adalah tidak lepas dari kata kunci, yaitu energi, vibrasi, dan frekuensi. Bu, mulai ubah kata-katanya dan Ibu sudah melakukannya, ya kan? Jadi kan Ibu bisa merasakan perubahannya, bukan? Jadi kata-kata itu powerful sekali. Kita berpikir dengan kata. Kita merasakan dengan kata-kata. Saya marah, saya bahagia, itu semua kata-kata. Jadi ketika kita merubah kata-kata, otomatis kita merubah vibrasi kita. Kata Bang El, itulah yang menjadi utama vibrasi kita, kemudian dia berubah menjadi frekuensi yang kemudian kita selaras dengan alam semesta. Ketika kita sudah selaras, itu apapun bisa terjadi. Ya. Nah, itu yang mungkin saya bisa garis. Ya, apapun yang kita pikirkan, itu yang sebenarnya sedang kita tarik ke dalam diri kita. Ya, tadi disampaikan oleh Bang El ya, bahwa bahagia, tenang, damai, pikiran yang netral terhadap hal negatif yang berasal dari luar diri kita, itu bisa menghasilkan hormon tertentu, hormon yang baik, yang bisa menunjang untuk kehamilan tadi. Gimana nih menurut tanggapan Bu Eda? Iya, betul sekali Pak. Karena saya sudah menerapkan itu beberapa hari ini juga, beberapa bulan ini. Ketika saya berkata dalam pikiran saya, selalu berpikir saya positif, selalu saya bicara yang positif, saya semangat, saya pasti bisa gitu. Saya pasti tenang, saya pasti bahagia. Dan itu memang terwujud berapa bulan ini. Alhamdulillah saya nggak ngerasain kesepian. Jadi saya tuh seperti banyak yang menemani saya gitu. Saya nggak khawatir lagi sama masa depan saya nggak khawatir lagi sama kehidupan saya ke selanjutnya gitu. Pokoknya saya hidup saat ini gitu, saya bahagia hari ini gitu. Selanjutnya saya yakini aja gitu, insya Allah kalau emang saya dipercaya pasti saya bisa gitu. Sekarang pikiran saya, sudut pandang saya pun berubah gitu Pak. Yang dulu saya nangis terus, saya kok pengen punya anak ini gitu ya. Yang mungkin yang nggak bisa saya gapai gitu. Ya, sangat menarik Bu Eda, sangat menarik Bu. Sekarang gini, kehidupan kita tentang cinta. Punya anak tentang cinta, punya orang tua tentang cinta. Saran saya, tebarlah cinta kapanpun, dimanapun. Ibu gak akan pernah kesepian. Ibu mau datang hadir kemanapun. Ya, masa tua dengan banyaknya cinta, benih-benih cinta yang ibu tabur, semesta pasti menjaga kehidupan ibu. Mau di usia 70, 80, 90, atau 120. Ya, luar biasa. Ya, oke, baik. Terima kasih untuk pencerahannya Bang El. Baik, pecinta Rumah Sehat Nuswantara, kita sudah sampai di penghujung acara perbincangan malam hari ini.